Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan kultum pagi. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membawakan kultum yang berjudul Nabi Ayub sebagai simbol kesabaran sepanjang zaman. Nabi Ayub ialah cicit Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan istrinya bernama Rahmah bin Afroyim. Semasa hidupnya, Nabi Ayub memiliki 26 orang anak. Nabi Ayub diberi kelimpahan harta berupa kebun dan ternak. Beliau juga memiliki banyak keturunan yang baik dan sehat. Nabi Ayub terkenal sebagai orang yang dermawan karena sering menyantuni orang yang tidak mampu. Dalam pergaulan, Nabi Ayub sangat menghormati tamu dan masyarakat sekitarnya. Nabi Ayub yakin segala kenikmatan hidupnya adalah pemberian Allah semata. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ia selalu bersyukur dan beribadah kepada Sang Pemberi segala kebaikan yang menjadi nikmat hidup tersebut. Malaikat juga memuji beliau sebagai manusia yang paling baik di muka bumi. Dengan kekayaan dan keturunan yang baik, Nabi Ayub tetap menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Hal inilah yang membuat iblis benci kepada Nabi Ayub alaihissalam. Iblis tidak mempercayai keimanan Nabi Ayub. Menurut iblis, Nabi Ayub beribadah hanya karena mengharapkan harta dan keturunannya bertambah banyak. Iblis juga menganggap Nabi Ayub menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri harta dan keturunannya yang banyak itu, jika tidak mendapatkan karunia seperti itu dalam hidupnya di dunia, Nabi Ayub tentu akan mendurhakai Allah. Mendengar penilaian iblis tersebut, Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis pun menyusun rencana untuk menguji seberapa tebal keimanan Nabi yang mulia tersebut. Hal itu dimulai dengan peristiwa Nabi Ayub kehilangan harta dan ternak. Meskipun demikian, Nabi Ayub tetap beriman dan meningkatkan kadar ibadahnya. Tidak mempan dengan cara tersebut, iblis meminta agar keturunan Nabi Ayub dibinasakan. Iblis memberikan alasan Nabi Ayub bertahan tetap beriman karena masih memiliki keturunan. Allah mengabulkannya. Anak-anak Nabi Ayub berturut-turut meninggal dunia, namun Nabi Ayub tetap teguh beriman tanpa terpengaruh godaan iblis. Iblis belum puas dengan itu, maka iblis meminta kepada Allah untuk membuat Nabi Ayub sakit. Maka Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang tidak bisa sembuh. Namun ia tetap bersabar. Masyarakat yang takut tertular penyakit Nabi Ayub mengusirnya. Nabi Ayub harus tinggal di tempat terpencil. Dua orang istri Nabi Ayub tidak kuat mengikuti dan merasakan penderitaannya. Keduanya meninggalkan Nabi Ayub. Hanya tinggal Rahmah, salah satu istrinya yang tetap setia dan telaten merawat Nabi Ayub. Seluruh harta kekayaan Nabi Ayub habis dan kesehatannya semakin memburuk. Namun, dalam kesakitannya, Nabi Ayub tetap beribadah dan berzikir. Bagi beliau, sepanjang hati, akal, dan lidahnya masih dijaga oleh Allah, maka tidak ada alasan baginya tidak beribadah. Berbagai macam cobaan tidak membuat Nabi Ayub berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub dan istrinya tinggal di pondok bekas musafir. Mereka tetap tabah dan sabar menerima ketentuan Allah. Hanya karena keimanan yang kokohlah mereka bisa bertahan. Tindakan dan sikap Nabi Ayub yang sabar menerima semua ketentuan dan cobaan hidup membuktikan kepada iblis bahwa ketakwaan kepada Allah adalah pilihan hidup mutlak baginya. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh dan berpikir Allah tidak menyayanginya dengan memberikan penderitaan hidup. Hal
Hal itu justru menunjukkan kecintaannya kepada Allah tidak pernah surut. Dalam setiap musibah, semua dikembalikan kepada Allah dan disikapinya dengan sabar. Hidup Nabi Ayub dan istrinya sangat kekurangan. Dalam kondisi demikian, usaha untuk bertahan hidup dan mencari nafkah terus dilakukan oleh istri beliau, sementara Nabi Ayub hanya bisa beristirahat. Pada suatu hari, sang istri pulang dengan membawa makanan yang diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub curiga istrinya mendapat makanan dari cara yang tidak halal. Oleh karena itu, beliau bersumpah akan memukul 100 kali istrinya dengan tongkat. Sebenarnya Rahmah hanya menjual rambutnya untuk membeli makanan bagi mereka. Setelah iblis merasa cukup menggoda Nabi Ayub untuk mengingkari keberadaannya dan berharap beliau kufur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam ayat dalam surah Shad ayat 41 yang berbunyi, dan ingat kepada hambaku Ayub alaihissalam ketika ia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya setan telah menyusahkanku dengan kerja dan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub alaihissalam menghantamkan kakinya ke tanah, lalu mengalirlah air yang sejuk untuk beliau minum dan mandi. Dengan izin Allah, akhirnya Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika sang istri melihat, dia tertegun karena menyangka Nabi Ayub orang lain dan menanyakan di mana Nabi Ayub. Dengan penuh syukur pada Allah, Nabi Ayub menjelaskan apa yang terjadi. Suami istri tersebut pun mengucapkan pujian kepada Allah, sang pemberi kesembuhan. Tubuh Nabi Ayub kembali pulih, sehat seperti sedia kala. Tidak hanya memberi kesembuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan kekayaan dan anak keturunannya. Dengan demikian, kenikmatan hidup kembali dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah di atas kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, jadilah kaya yang bersyukur dan miskin yang bersabar. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran kedua, lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Ia tidak jadi sombong dengan kekayaan yang ia miliki, karena kekayaan itu sebenarnya ujian. Yang ketiga, ingatlah kekayaan itu titipan ilahi. Kalau dipahami demikian, maka sewaktu-waktu ketika kenikmatan dunia tersebut diambil, tentu kita tidak akan terlalu sedih. Yang keempat, ingatlah bahwa setiap musibah yang menimpa kita akan menghapuskan dosa. Yang kelima, tingkatan yang paling tinggi dalam menghadapi musibah adalah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena ada berbagai hikmah dari musibah yang tidak kita pahami. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.